Ia mencitrakan diri sebagai pengusaha sukses khususnya di bidang ekspor-impor. Di Suriah, Cohen hidup dengan berpenampilan elegan, modern, dan santai. Selain itu, ia juga dicitrakan hidup dengan mewah, royal, dan karismatik, sehingga mudah menarik perhatian elit Suriah yang haus gengsi dan dukungan. Nah, untuk menyenangkan para pejabat, kemudian agar lebih akrab, Cohen secara rutin mengadakan pesta-pesta pribadi di rumah mewahnya. Ia menyajikan alkohol, makanan mewah, dan musik barat yang langka di lingkungan militer konservatif saat itu. Cohen sering mendapatkan informasi-informasi sensitif yang tanpa sadar sering terlontar dari mulut para pejabat yang sedang mabuk. Dalam dunia intelijen, hanya sedikit nama yang mampu mengguncang peta politik global, dan lebih sedikit lagi yang hampir menjadi pemimpin negara yang mereka hianati. Inilah kisah Eli Cohen, mata-mata Israel yang tak hanya mampu menyusup ke Suriah, tapi juga nyaris menjadi penguasa di negara tersebut. Buat yang kebetulan mampir di channel ini, intermezzo dikit, di sini aku akan bahas banyak hal seputar sejarah dunia, fakta unik, sampai kasus kriminal di berbagai belahan dunia. Kalau berkenan, aku mohon bantuannya teman-teman untuk simak ceritanya sampai habis. Kalau suka dengan kontennya, boleh klik tombol like, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Oke, bagaimana kisah Eli Cohen, salah satu operasi spionase paling legendaris dan dramatis dalam sejarah dunia, khususnya bagi Israel, di sisi lain dunia. Untuk tahu lebih dalam siapa sebenarnya Eli Cohen ini, kita akan kembali ke Mesir di tahun 1924. Lahir dengan nama Eliyahu ben Saul Cohen pada 26 Desember 1924 di Alexandria, Mesir. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang religius. Ia tumbuh di komunitas kecil Yahudi Suriah di Mesir. Dan sejak kecil sudah terpapar nilai-nilai tradisional Yahudi dan ide Zionisme. Cohen belajar di sekolah komunitas Yahudi setempat. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan bahasa. Cohen sendiri menguasai hingga 5 bahasa, yaitu bahasa Arab, termasuk dialek Mesir dan Suriah, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Hebreu atau bahasa Ibrani. Di masa remaja, Cohen aktif dalam organisasi Zionis. Ia sudah ikut bergabung dalam gerakan tersebut. Cohen dikenal sebagai pemimpin yang kritis terhadap kekuasaan Inggris dan Mesir. Ia bahkan memimpin protes mahasiswa melawan pendudukan Inggris. Setelah kota Alexandria menutup yeshiva atau sekolah rabi, sekolah pembentuk pemuka agama Yahudi, Cohen sempat bercita-cita menjadi rabi, tetapi kemudian beralih studi ke teknik elektrik di Universitas Kairo. Ia juga memiliki gelar sarjana matematika dan fisika dari Universitas Ibrani Yerusalem. Selain itu, ia juga meraih gelar Bachelor of Art, yang merupakan gelar sarjana di bidang seni dan ilmu sosial, serta Master of Business Administration dari Western University of London. Waktu kuliah, Cohen kedapatan berpartisipasi dalam kegiatan Zionis rahasia, misalnya membantu orang Yahudi Mesir pindah ke Israel. Walaupun sempat ditangkap dan diinterogasi, tetapi ia dibebaskan karena kurangnya bukti. Pada tahun 1955, ia pergi ke Israel untuk mengikuti pelatihan spionase selama berbulan-bulan. Mossad melatih Cohen secara intensif dengan mengajarinya bahasa Arab dengan dialek lokal Damaskus, sejarah politik Suriah, kebiasaan sosial dan budaya, hingga cara hidup elit Arab. Dia bahkan menjalani pelatihan psikologis untuk berakting dan berpikir seperti orang Suriah, bukan sekedar meniru. Cohen akhirnya kembali ke Mesir pada tahun 1956. Namun di tahun 1957, Cohen diusir dari Mesir bersama orang-orang Yahudi Zionis lainnya setelah krisis Suez, dan akhirnya ia menetap di Israel. Untuk yang belum tahu, krisis Suez sendiri adalah serangan militer Britania Raya, Prancis, dan Israel terhadap Mesir yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 1956. Serangan ini dilancarkan karena pada tanggal 26 Juli 1956, Mesir menasionalisasikan terusan Suez. Setelah pindah ke Israel pada tahun 1957, dia bekerja sebagai penerjemah dan akuntan, sebelum direkrut lagi oleh intelijen Israel pada tahun 1960. Cohen direkrut oleh Unit 131, bagian dari Aman, Dinas Intelijen Militer Israel. Unit 131 adalah unit Korps Intelijen Israel dari IDF yang dibentuk setelah Perang Kemerdekaan Israel, ketika pasukan pertahanan Israel sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perang-perang berikutnya.
Setelah menyelesaikan pelatihan lanjutannya, Cohen akhirnya dikirim ke Buenos Aires, Argentina pada tahun 1961. Ia tinggal di Argentina selama beberapa bulan untuk memperkuat identitas barunya. Di sana ia menyamar sebagai pengusaha berkeluarga negaraan Suriah dengan nama Kamal Amentabet. Kemudian bergaul dengan komunitas ekspatriat Suriah di Argentina. Cohen membangun reputasinya sebagai nasionalis Arab, anti-Zionis, dermawan, dan sangat pro-Suriah. Ia juga menyebarkan cerita bahwa ia ingin kembali ke Suriah untuk berkontribusi dalam membangun negaranya. Karena kecerdasan dan keahliannya dalam mengambil hati orang-orang, ia dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari para pejabat senior yang bekerja di kedutaan Suriah di sana. Hingga akhirnya ia dapat bergaul dengan para imigran Arab kaya, duta besar negara Arab, hingga tokoh nasionalis. Ini adalah sebuah persiapan yang dilakukan Cohen sebelum benar-benar masuk ke Suriah. Waduh. Detail banget ya mereka mempersiapkan diri untuk menyamar. Nah, coba cek lagi deh di sekitar kamu. Jangan-jangan ada agen Mossad yang lagi menyamar. Setelah citranya terbangun dengan baik di Argentina, Eli Cohen bisa masuk ke Suriah melalui penyamaran yang sangat cermat dan strategi intelijen yang matang. Cohen pergi ke Suriah menggunakan paspor palsu sebagai warga negara Suriah yang kembali dari luar negeri, yaitu Kamal Amentabet. Ia mencitrakan diri sebagai pengusaha sukses khususnya di bidang ekspor-impor. Kemudian ia membeli rumah mewah di kawasan elit Damaskus, yaitu Abu Romaneh. Nah, informasi sedikit buat yang belum tahu, Abu Romaneh ini adalah sebuah lingkungan atau distrik di Damaskus, Suriah, yang dikenal sebagai daerah kelas atas atau tempat para elit, dekat dengan gedung-gedung kementerian, markas militer, dan rumah para pejabat tinggi. Secara spesifik, Abu Romaneh termasuk dalam distrik munisipalitas Muhajirin di Damaskus bagian barat. Dengan tinggal di kawasan elit ini, memudahkan Cohen untuk mulai bersosialisasi dan membangun koneksi dengan kalangan militer dan politikus Suriah. Di Suriah, Cohen hidup dengan berpenampilan elegan, modern, dan santai. Selain itu, ia juga dicitrakan hidup dengan mewah, royal, dan karismatik, sehingga mudah menarik perhatian elit Suriah yang haus gengsi dan dukungan. Ternyata nggak di Konoha, nggak di Arab, pejabatnya mirip-mirip ya. Cohen sangat berhati-hati dalam penyamarannya. Ia tidak pernah terburu-buru untuk naik pangkat sosial. Ia membangun kepercayaan selangkah demi selangkah dan tidak pernah mencolok secara berlebihan. Sehingga banyak pejabat Suriah yang melihatnya sebagai sekutu dan sumber dana yang potensial, bukan sebagai ancaman. Memang sejarah itu berulang ya, sama seperti pejabat Zimbabwe yang saat ini selalu dekat dengan pengusaha. Nah, untuk menyenangkan para pejabat, kemudian agar lebih akrab, Cohen secara rutin mengadakan pesta-pesta pribadi di rumah mewahnya. Ia menyajikan alkohol, makanan mewah, dan musik barat yang langka di lingkungan militer konservatif saat itu. Suasana pesta yang santai membuat para tamu, jenderal, politisi, pengusaha bebas berbicara tanpa sensor. Para perwira militer, pejabat partai Ba'ath, dan intelijen sering hadir untuk mabuk-mabukan. Cohen sering mendapatkan informasi-informasi sensitif yang tanpa sadar sering terlontar dari mulut para pejabat yang sedang mabuk, seperti rencana militer, posisi pasukan, dinamika di internal kekuasaan, sampai informasi rencana invasi ke Israel. Cohen mencatat semuanya secara rinci, lalu ia menyandikannya untuk dikirim melalui radio transmitter kecil yang tersembunyi di rumahnya, dan mengirim pesan sandi tersebut secara rutin ke Tel Aviv setiap pagi. Cohen juga berpura-pura mendukung penuh program-program militer Suriah dan mengekspresikan kebenciannya terhadap Israel untuk meyakinkan semua orang bahwa dia sejalan. Ia mendukung ide penguatan militer dan modernisasi angkatan bersenjata Suriah. Semuanya dilakukan agar ia semakin dipercaya. Cohen dipercaya sebagai konsultan informal oleh banyak tokoh penting termasuk calon presiden Suriah pada saat itu. Ia menjadi teman dekat banyak pejabat militer Suriah, termasuk Jenderal Amin Al-Hafiz, yang kemudian hari menjadi presiden Suriah. Keduanya sering terlihat bersama baik dalam pertemuan formal maupun acara sosial. Hal inilah yang membuat Cohen semakin mudah mendapatkan informasi sensitif tentang militer Suriah dan pemerintahannya. Karena dipercaya, Cohen menjadi teman curhat banyak pejabat. Ia sering dimintai pendapat soal isu pertahanan, ekonomi, bahkan strategi militer. Dengan koneksinya, Cohen diizinkan mengunjungi lokasi militer, termasuk dataran tinggi Golan. Ia bahkan menyarankan untuk menanam pohon eukaliptus di dekat pangkalan yang kemudian dijadikan patokan oleh pasukan Israel saat menyerang Suriah pada Perang 6 Hari, tahun 1967. The Golan Heights is roughly 1,800 square kilometers. It borders Israel to the west, Syria to the east, Lebanon to the north, and Jordan to the south. Its land is fertile and it's home to important water sources like the Sea of Galilee and the beginning of the Jordan River. But it's the area's elevation that makes it so important.
With an average elevation of 1,000 meters and a peak of 2,800 meters, whoever controls it has a serious tactical advantage. Cohen tidak hanya menyamar, ia menjelma menjadi Kamil Amitabh sesungguhnya, menjalani kehidupan sosial secara penuh, tidak menunjukkan satupun tanda sebagai agen Israel, bahkan meyakinkan istrinya di Argentina bahwa ia menjalankan bisnis sukses di Timur Tengah. Kepribadiannya yang hangat, santun, dan meyakinkan membuatnya tidak dicurigai oleh siapapun, bahkan oleh dinas intelijen Suriah selama bertahun-tahun. Kepiawaian Cohen diperparah oleh lemahnya sistem intelijen internal Suriah pada saat itu. Banyaknya konflik internal militer dan politik di rejim Suriah, hingga budaya saling percaya dalam lingkaran elit. Semua ini membuat Cohen bisa hidup sebagai orang dalam pemerintahan Suriah selama lebih dari 3 tahun tanpa terdeteksi. Bagaimana cerita Cohen ini bisa sampai ketahuan? Ali Cohen, salah satu agen intelijen paling sukses dalam sejarah Israel, akhirnya tertangkap di Damaskus pada Januari 1965. Setelah lebih dari 3 tahun menyusup dan memata-matai pemerintahan dan militer Suriah dari dalam. Biasanya, operasi agen penyusup seperti ini dibatasi sekitar 1-2 tahun saja. Namun, Ali Cohen bertugas di Damaskus selama lebih dari 3 tahun, yaitu pada tahun 1962 sampai 1965. Selama itu, ia mengirimkan ratusan laporan rahasia ke Israel, banyak diantaranya sangat strategis. Mossad sebenarnya sudah meminta untuk menarik Cohen, karena resikonya semakin besar. Namun, permintaan itu terlambat dikabulkan oleh militer Israel, yang masih membutuhkan informasinya. Cohen sendiri sempat kembali sebentar ke Israel pada akhir 1964, dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Namun, ia bersikeras kembali ke Damaskus untuk penugasan terakhir. Hingga akhirnya, otoritas intelijen Suriah yang mulai mencurigai karena bocornya terlalu banyak informasi rahasia, bekerja sama dengan teknisi dari KGB atau Dinas Intelijen Uni Soviet. Mereka mulai melakukan pemantauan sinyal radio gelap tanpa identitas, pelacakan frekuensi global pendek yang sering muncul di pagi hari. Pada 18 Januari 1965, pasukan keamanan Suriah menyerbu apartemen Cohen sekitar pukul 3 atau 4 pagi saat ia sedang mengirimkan pesan radio ke Tel Aviv. Dia tertangkap basah, duduk di depan radio dengan kode sandi dan pesan yang belum selesai dikirim. Alat komunikasi rahasia, catatan sandi, dan dokumen lainnya ditemukan di apartemennya. Cohen langsung diinterogasi selama berhari-hari. Karena tertangkap dengan bukti yang kuat, ia tidak bisa mengelak. Suriah lalu membongkar apartemennya dan menemukan buku sandi, alat penyiar radio bergelombang pendek, daftar nama tokoh-tokoh penting, dan catatan posisi militer dan koordinat. Pihak Suriah juga mencocokkan beberapa informasi yang bocor selama ini dengan mencocokkan isi pesan-pesan yang disimpan Cohen. Semuanya cocok. Kasusnya tidak terbantahkan sama sekali. Cohen diadili di pengadilan militer Suriah dalam proses yang berlangsung cepat dan tertutup. Meski Israel dan negara-negara lain termasuk Paus dan Prancis meminta grasi, Suriah dengan keras menolak. Pada 18 Mei 1965, Cohen dihukum gantung di tengah kota Damaskus, di alun-alun Marjeh, sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba memata-matai Suriah. Tubuhnya dibiarkan tergantung selama berjam-jam di depan umum. Di tubuhnya digantung sebuah tulisan berbunyi, "Pengkhianat, Eliyahu ben Saul Cohen, mata-mata Israel," beserta dakwaan atas aksinya selama menjadi mata-mata di Suriah. Hal ini merupakan semacam pelakat penghakiman publik yang umum digunakan dalam eksekusi-eksekusi gaya Timur Tengah saat itu. Tujuannya adalah untuk memberitahu publik siapa yang dihukum dan atas tuduhan apa, menandai pelaku sebagai musuh negara atau pengkhianat, serta meningkatkan efek psikologis bagi masyarakat dan pihak asing terutama Israel bahwa Suriah tidak akan ragu-ragu menindak mata-mata. Hingga saat ini, jasad Cohen tidak pernah dipulangkan ke Israel, meski Israel mencoba melobi Suriah berkali-kali. Itu dia tadi cerita tentang Eli Cohen, mata-mata Israel yang menyusup sampai ke elit politik dan militer Suriah. Kalau ada revisi atau mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Aku Gigi Haryanto, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!